sesuatu sekarang yang terbaru, betul nggak? Bahkan tidak hanya yang sudah mahir baca, tidak hanya Arabnya, terjemahnya, naik kepada tafsir, naik kepada pemahaman. Alhamdulillah. Ini yang positif. Termasuk yang hadir di sini ini positif semua. Kan saya sudah bilang calon surga semua. Allah akan mencatat di arsy. Malaikat akan menjadi saksi bahwa teman-teman yang hadir di sini Allah akan persilahkan, please masuk surga semua. Siapa ingin sumpah banget suara saking semua surga dihalusin dikit ya. Ini mah kodor bukan beneran kodor karena namanya ini tisu nak di mana tisu bantu nih. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga dengan amal Alhamdulillah. Pintu surga terbuka insya Allah. Masalaka tariqan ilal ilmi, kata Nabi, salakallahu tariqan ilal jannah. Utawi soponing uwo, bahasa Jawa, utawi soponing uwo kang jalan iyo uwo. Siapa orang yang menuju ke mana? Tariqul ilmi itu perjalanan ilmu, majelis taklim, pengajian. Allah akan memudahkan perjalanannya ke surga, insya Allah. Ini hadis Nabi. Saya sering iklan di Facebook kan, Raudhah tidak hanya berada di Masjid Nabawi Madinah. Yang suka lihat Facebook kita, Raudhah tidak hanya berada di Masjid Nabawi. Sehingga jamaah haji yang mau pulang ke Indo kemarin ceramah di Kubah Hijau di Masjid Nabawi, jangan cari Raudhah lagi di Masjid Nabawi. Ternyata Raudhah itu ada di mana-mana, termasuk di Hong Kong, termasuk di Amerika, termasuk di Jawa. Apa itu Raudhah di luar Masjid Nabawi? Kata Nabi, majelis taklim, majelis zikir, majelis Al-Quran. Itulah taman surganya Allah yang berada di muka bumi ini. Oleh karena itu yang belum bisa ke Madinah jangan khawatir. Cerita teman dari yang umroh, cerita teman dari yang haji, alhamdulillah saya bisa berdoa di Raudhah di sana. Kita juga alhamdulillah tanggal 15 Desember 2013 jam 10 di TST Kaulu. Gak bisa nyebut sip satunya saya. Saya juga ke Raudhah, alhamdulillah. Bahkan kata hadis Muslim, orang yang duduk di majelis ilmi, di majelis zikir, Allah akan memberikan rahmatnya. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi hamba-hamba Allah yang hadir di majelis zikir, yang hadir di majelis ilmu. Kedua, belum Allah akan memberikan ketenangan. Paling tidak kita tenang di sini, betul kan? Press dulu utang kerudung, utang seragam, press dulu. Urusan nanti habis ngaji, betul kan? Utang apa lagi? Pokoknya utang pulsa. Press di sini, masalah apapun di sini press dulu. Ini bukti Allah memberikan ketenangan. Sama dengan orang ketika pergi haji, semuanya press, tenang, ibadah. Alhamdulillah. Cuma kalau kita di makul doa kita hari ini tidak hanya tenang, tapi barokah yang Allah akan berikan. Dalam dekapan ukhuwah kita raih keberkahan ilahi.
Ini masih mukadimah kan, masih panjang waktunya ya. Karena kalau materinya sampai habis saya turun dari panggung. Makanya carilah Raudhah di majelis zikir. Dan perdana saya buat saya di sini. Sejak 2007 ke Hongkong baru di sini. Beberapa kali teman-teman ngundang, alhamdulillah nggak jodohnya. Padahal diagendakan di sini. Alhamdulillah Al-Ikhlas yang menghadirkan saya bisa di sini. Amin. Doakan Al-Ikhlas dan berkah. Manfaat. Maju. Bisa membangun kampungnya, bangun keluarganya. Juga demikian lentera kaum muda kita semua. Amin. Niat baik tidak mungkin dibalas dengan kejelekan. Niat baik Allah pasti balas dengan baik. Niat baik kita kesini hadir untuk keluarga, betul ya? Niat baik kita hadir di sini adalah untuk membangun kampung kita. Tidak berani saya sambil minta sumbangan. Bawa kotak-kotak amal buat pesantren saya, no. Nah tahu teman-teman juga lebih nyari itu di sini. Kalau saya bawa bentrokan tak. Bagi dua Pak Ustaz, bagi dua Pak Ustaz. Kata Ustaz jangan bagi dua, kan kita lagi bangun semuanya aja. Panitia gigit jari, gua kagak ngundang lagi dia ujung-ujungnya. Betul nggak? Jualan juga demikian. Teman-teman juga jualan di sini. Kalau saya jualan, teman-teman jualan, pasti yang laku dari ustadznya. Karena ustadznya banyak dalilnya sambil jualan. Siapa yang beli buku saya, insya Allah saya doakan di tanah suci. Gitu. Ya akhirnya beli, terpaksa. Karena ingin didoakan di tanah suci. Akhirnya panitia gigit jari lagi. Wah, apa undang dia lagi? Udah saya datang aja, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Sekarang makanya sama Islamnya, Pak Ustaz dibayar berapa? Saya dari dulu pantang untuk nyebut angka. No. Dibayar, alhamdulillah. Enggak dibayar, saya doakan. Biar barokah maksudnya. Jangan ketawa dulu, biar barokah. Ustaz berapa tarik tiket ke jamaah? Itu juga saya pantangnya. Tolong jangan terlalu besar untuk teman-teman. Karena penghasilan teman-teman dibagi untuk keluarga. Ustaz bagaimana segini? Yang angka sekarang memang ACC saya, tanya Islamnya. Gimana 25 Ustaz? Setuju? Setuju. Kenapa? 25 insya Allah tidak terlalu beban. Betul kan? Kan bawa $100, 25 buat kesini, 25 buat jalan-jalan di pinggir sini. Tapi kalau ditarik $70 tinggal $32 buat bayar pulsa juga nggak ada. Yang penting mah sama-sama. Ustaz gimana? Istrinya, anaknya, ibunya, saya yang bayar, jangan panitia yang nanggung. Makanya saya juga, tapi saya memang hak panitia selama ada di panitia. Adil kan? Adil. Kalau saya lebih mampu mah sama sayanya, biar makan saya sendiri. Gak pernah saya disuapin teman-teman. Biar tidur saya sendiri, kan gak pernah ditemani teman-teman. Alhamdulillah. Jadi saya kesini murni awalnya memang liburan teman-teman. Bukan karena awalnya undangan, liburan. Agenda 2013 tadinya Singapura, Malaysia atau Hong Kong. Itu akhirnya finalnya ke Hong Kong. Ketika iklan di Facebook saya liburan ke sini, pertama Al-Ikhlas yang menangkapsinya. Udah Ustaz daripada liburan sini, alhamdulillah. Kemudian FKMPU, kemudian Center Istiqomah, bahkan sampai ke Makau. Alhamdulillah. Saya ingin membuktikan ucapan saya satu saat tidak ingin diundang utama oleh teman-teman, tapi saya hadir bersama teman-teman. Betul ya? Buktikan Ustadz itu jangan hanya ngeruk duit doang dari teman-teman, tapi berbagi ilmu yang penting mah. Teman-teman ada rezeki, saya ada rezeki, itu sudah anugerah dari Allah. Bukan besarnya bayaran ceramah, tapi menyampaikan ceramah dan isi itu yang utama. Betul, setuju gak? Tapi
tidak tepuk tangan. Ini ustaznya mau ditepuk tanganin melulu. Ini masjid, jangan tepuk tangan. Kenapa? Kita harus siap. Terutama ustaz-ustaz yang sudah maju sebetulnya harus mensupport teman-teman. Sebetulnya Ustaz Jakarta tuh kalah sama Islamiyah, kalah sama Lentera Kolbu, kalah sama FKMP, kalah sama lembaga dakwah Az-Zahra, kalah sama organisasi yang ada di sini. Kenapa kalah? Walaupun laki-laki tenar, dia tidak mampu mengadakan event besar seperti Sahabat di Hotel. Mulai dari si Pandu, AWW nubik, cewek maksudnya yang bikin. Mulai yang sewa gedung juga perempuan yang booking, betul kan? Menghadirkan ustaz juga perempuan yang booking. Tidak hanya ustaz, Roma Irama pun dipakai. Tidak hanya kalangan artis yang agamis, tapi artis yang tidak agamis pun diundang sama teman-teman. Saya pernah join di panggung sama Saiful Jamil. Saiful Jamil dandanannya ya kayak artis, kayak di panggung, saya kayak ustaz. Siapa yang mampu mengundang dia? Teman-teman yang di sini. Bahkan kalangan politikus, kalangan artis hadirkan oleh teman-teman di sini. Bayarnya berapa? Luar biasa. Bahkan teman-teman mampu mengundang ESD ke sini. Luar biasa kalau menurut saya. Cuma dibalik keluar biasaan harus timbul manfaat, harus timbul keberkahan. Keberkahannya apa? Salah satunya di bidang ukhuwah. Ukhuwah itu artinya apa teman-teman? Persaudaraan, kebersamaan ukhuwah. Bagaimana cara kita meraih ukhuwah? Kan masih panjang nih ngajinya. Mana yang benar dari semuanya? Semuanya benar, gak ada yang salah. Yang salah yang berantem. Betul gak? Ustaz yang salah yang mana? Yang berantem. Yang pakai cadar benar, yang nggak pakai cadar benar. Yang salah yang nggak pakai apa-apa. Ustaz, saya baru Iqra, alhamdulillah. Saya sudah bisa baca, alhamdulillah. Saya sudah maju naik pengajian tafsir, alhamdulillah. Semuanya benar kan? Yang salah? Yang nggak ngaji. Kok ketawa? Doa bareng benar, sendiri benar. Yang salah? Yang nggak pernah doa. Kenapa harus disalahkan yang sudah beribadah? Itu kan konteksnya. Yang sudah beribadah sesuai pemahamannya, keyakinannya, kita hargai. Umat Islam ini saatnya harusnya sudah klik maju saat ini itu sebetulnya. Kalau tidak mempersamakan masalah-masalah klasik, betul gak? Kalau masalah klasik, masalah lama, maksudnya diungkit lagi, maka umat tidak akan bersatu. Lihat Syria, hancur babak belur sekarang. Syria, tahu Syria? Yang perang siapa? Umat Islam. Yang diserang, yang nembak Allahu Akbar, yang tertembak Allahu Akbar. Malaikat bingung. Kalau dulu zaman Nabi emang sama kafir, Allahu Akbar betul-betul. Kafirnya terbunuh berdoa Allahu Akbar. Yang sekarang nembak Allahu Akbar, yang ditembak malaikat dari Tuhan. Mau bela yang mana? Maaf, ini bahasa dakwah. Betul nggak teman-teman? Betul. Lihat Mesir, yang berantem antar siapa? Muslim. Antar Muslim. Lihat Libya, yang berantem antar siapa? Muslim. Lihat di Indonesia, yang berantem antar organisasi siapa? Islam juga.
Makanya saya senang dikasih judul kesempatan dalam bingkai kita bersama. Yang salah yang mana Ustaz? Yang salah yang mana? Yang gak ikut kajian. Maka tadi saya bacakan ayat-ayat persatuan tadi di awal. Kita dengar, kita simak. Yang bawa Quran silahkan buka surah 3 102 yang bawa. Yang gak bawa catat. Karena ketika teman-teman ambil pulpen, ambil buku, sudah 10 pahala. Saya gak bawa pulpen, gak bawa buku, dengar. Saya gak dengar. Apalagi bahasanya bingung saya. Surah 3 Al-Imran ayat 102 103 104 105 106. Saya sekali, teman-teman sekali, agar kelihatan ngajinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya sekali, teman-teman sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya sekali, teman-teman sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita mulai ngajinya sekarang. Ini ayat 102. Jadi dasar kalau menyampaikan dakwah, dasarnya harus Quran dan hadis, cocok dengan tema. Temanya ini ngomongnya kemana, itu nggak bagus ceramah yang begitu. Jadi supaya teman-teman ke rumah juga bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan sembarang oleh-oleh, ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat cinta. Boleh ayat-ayat cinta, asal ayat-ayat cinta kepada Allah, cinta kepada baik. Yang bawa Quran lihat, yang enggak simak, yang enggak simak dengar, yang enggak dengar perasaannya buka. Karena kata Nabi tingkat belajar ada 4 tuh Islamnya. Kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, wala takun roti. Jadilah apa? Dalam tingkatan belajar tuh kan Nabi, kata Nabi, jadilah tingkatan pertama kalau bisa ngajar, mu'allim. Gak bisa ngajar, belajar. Gak bisa belajar, muhibban, cinta. Tingkatan mustami'un, hadirin wal hadirat. Saya ceramah, teman-teman dengerin. Berarti teman-teman tingkatan yang mustami'un, mendengar. Nah, jangan jadi yang keempat. Ngajar gak bisa, belajar dengerin, mendingan dengerin musik. Ogah, rusak. Yang begitu kata Nabi, binasa. Oleh itu alhamdulillah, bukan berarti saya tingkatan mu'alim yang benar-benar mu'alim. Saya pun masih belajar. Hanya saya menyampaikan dari para mu'alim, dari guru-guru. Insyaallah barokah.
Kita mulai ayat 102 surah 3. Surah 3 itu surah apa teman-teman? Maaf sedikit, sudah hafal nama-nama surah belum? Pengen hafal? Teknisnya mudah pengen? Yang paling mudah dari teman-teman dari dulu sampai sekarang, surah itu ada 114, betul ya? Surah ke-1 Al-Fatihah, surah ke-114 Al-Ikhlas. Apa ya? Nabi dan Rasul ada 25. Apa saja? Yang pertama Nabi ada, yang ke-25 Nabi Muhammad. Di luar kepala, tapi Qurannya di depan mata. Siap, sedikit karena masih banyak yang datang. Ada teknis menghafalkan surah-surah. Kalau di TK dulu saya ngajar sama tepuk Islamnya, tapi kan ini di masjid nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi nggak boleh kalau di sini. Karena nggak boleh, nggak bisa dipraktekkan. Harus ada prakteknya nanti kalau di luar masjid ya. Baik teman-teman. Masih kosong.